Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrio Heru Amalia dari kelas MN22G. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Materi kali ini yaitu analisis laporan keuangan. Apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Selanjutnya yaitu tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua yaitu memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga yaitu mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Yang keempat yaitu memproyeksikan seperti apa bisnis yang sedang berjalan di periode selanjutnya. Yang kelima yaitu menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. Yang keenam yaitu membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan nilai kompetitor. Yang ketujuh yaitu mengidentifikasi bagian keuangan yang mengalami kendala. Kedelapan yaitu menjadi bahan pertimbangan untuk investor semisal ingin melakukan investasi di perusahaan tertentu. 9. Menjadi bahan acuan pemerintah dalam menetapkan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan. Selanjutnya yaitu laporan yang dapat dianalisis. Yang pertama ada neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas, 4. Perubahan modal. Adapun prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu kita harus memahami latar belakang data perusahaan. Latar belakang data termasuk bidang usaha dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan. Kondisi ini termasuk informasi tentang tren atau kecenderungan industri. Yang ketiga yaitu mempelajari laporan dengan menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan sudah menggambarkan data dengan jelas, relevan, serta sesuai standar akuntansi keuangan. Adapun metode analisis keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan, tentu ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada analisis horizontal. Analisis horizontal merupakan perbandingan kinerja keuangan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Batas minimal perbandingannya adalah 2 tahun. Yang kedua ada analisis vertikal. Analisis vertikal membandingkan posisi keuangan dari tiap elemen yang ada di dalam laporan keuangan. Elemen ini meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas keuangan. Yang ketiga yaitu analisis rasio. Data kuantitatif yang tersedia di dalam neraca dan laporan laba rugi dibandingkan satu sama lain. Analisis rasio digunakan untuk menilai kinerja perusahaan di masa lalu dan masa sekarang. Kemungkinan mengenai kinerja perusahaan di masa depan juga dapat dianalisa menggunakan analisis rasio. Analisis rasio terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemenuhan perusahaan terhadap kewajiban jangka pendek. Dalam perumusan rasio, likuiditas dapat menghasilkan 3 kondisi, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio lambat. Elemen perumusan dari rasio likuiditas meliputi aset lancar, utang lancar, persediaan uang, kas, efek keuangan, dan aset keseluruhan. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun jenis-jenis rasio solvabilitas ialah rasio liabilitas terhadap aset, rasio utang berbunga terhadap ekuitas, rasio pendapatan terhadap pembayaran suku bunga, dan rasio pendapatan operasional terhadap liabilitas. Selanjutnya yaitu pemanfaatan analisis laporan keuangan. Yang pertama, pengambil keputusan. Para pengambil keputusan dalam suatu organisasi memerlukan informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan oleh para pengambil keputusan. Kekurangan dari informasi yang ada di dalam laporan keuangan adalah sifatnya yang menyajikan informasi di masa lalu atau bersifat sejarah.
Yang kedua yaitu pada manajemen keuangan. Kinerja keuangan dapat dinilai dari keuntungan dan risiko keuangan melalui analisis laporan keuangan. Kinerja keuangan perusahaan disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan yang menggambarkan hasil operasi perusahaan. Dalam manajemen keuangan, hasil kinerja keuangan pada masa sekarang harus dibandingkan dengan masa lalu, dengan rata-rata kinerja keuangan dari perusahaan sejenis. Yang ketiga yaitu pada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah umumnya menggunakan beberapa metode analisis laporan keuangan, yaitu metode perbandingan laporan keuangan, metode persentase kemajuan keuangan, dan metode ukuran umum. Metode perbandingan laporan keuangan dilakukan dengan membandingkan dua laporan keuangan dari 2 tahun yang berbeda atau lebih. Hal yang diperbandingkan utamanya ialah antara anggaran dan realisasinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.